Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di sini saya Zakaria Fikri akan menjelaskan sedikit tentang delimitasi batas maritim dan eh, tiga yuridis. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan tentang delimitasi batas maritim merupakan proses penentuan dan penetapan batas-batas maritim antar negara yang telah diatur dan merupakan perwujudan implementasi dari United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 yang dikenal juga dengan UNCLOS 1982 atau Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 yang telah ditandatangani oleh 117 negara termasuk juga Indonesia. Proses delimitasi merupakan suatu penentuan garis batas di wilayah maritim yang berbatasan langsung dengan negara lain, baik itu yang berdampingan ataupun berbarengan. Apa saja sih zona maritim itu? Nah, zona maritim yang dimaksud adalah laut teritorial, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan landas kontinen. Dalam proses delimitasi, salah satu metode yang diterapkan adalah penarikan garis sama jarak dari titik-titik terluar masing-masing negara. Eh, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang yang pertama itu adalah zona teritorial. Merupakan bagian dari perairan suatu negara yang terletak sejauh 12 mil laut dari garis pangkal laut terdekat. Di dalam zona teritorial, negara memiliki jurisdiksi penuh dan hak pemanfaatan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Yang kedua itu adalah zona ekonomi eksklusif atau ZEE yang merupakan bagian dari perairan suatu negara yang terletak sejauh 200 mil laut dari garis pangkal laut terdekat. Di dalam ZEE, negara memiliki hak eksklusif untuk melakukan kegiatan ekonomi, termasuk pengelolaan sumber daya alam seperti perikanan, tambang, dan energi. Yang ketiga itu adalah zona laut terbuka atau zona laut kontinen tadi yang merupakan bagian dari perairan internasional yang terletak di luar zona teritorial dan ZEE suatu negara atau lebih luasnya dari bagian terluar dari teritorial, setelah itu ZEE baru kontinen atau zona terbuka. Di dalam zona laut terbuka juga negara-negara memiliki hak untuk melakukan pelayaran dan kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Jadi zona terbuka ini negara-negara lain itu berhak untuk melewati dan berlayar loh intinya. Nah, apa itu perbatasan maritim? Batas maritim antar negara adalah garis batas laut maritim antara NKRI dengan negara-negara tetangga yang terdiri dari laut teritorial, laut wilayah, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, serta landas kontinen. Mengapa batas wilayah maritim penting? Karena batas maritim memiliki andil dari sisi ekonomi, pertahanan, kedaulatan suatu negara, apalagi 76% wilayah Indonesia adalah laut, karena Indonesia adalah negara kepulauan. Sehingga sangat layak jika semua pihak, baik dari pemerintah, kementerian, dan lembaga terkait memperhatikan batas maritim negara ini agar tidak ada ikut campurnya negara lain dengan kedaulatan negara Indonesia itu sendiri tentang wilayah. Nah, zona laut teritorial, zona ekonomi inklusif, dan zona kontinen merupakan konsep yang berkaitan dengan wilayah perairan negara yang diatur oleh Konvensi Hukum Laut PBB United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS. Nah, kita kembali lagi pada pembahasan pengertian dari tiga yurisdiksi tadi. Yang pertama itulah laut teritorial. Zona laut teritorial adalah bagian dari perairan di sekitar wilayah suatu negara yang berjarak 12 mil laut, sekitar 22,2 km dari garis pantai. Wilayah ini dianggap sebagai bagian dari wilayah kedaulatan negara tersebut, dan negara tersebut memiliki hak untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan di zona tersebut. Namun, kapal-kapal asing diizinkan melewati zona laut teritorial tanpa izin asalkan tidak membahayakan keamanan negara yang bersangkutan. Yang kedua itu zona ekonomi eksklusif ZEE. Zona ekonomi eksklusif merupakan wilayah yang berjarak 200 mil laut dari garis pantai suatu negara. Di dalam zona ini, negara memiliki hak eksklusif untuk memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat di dalamnya, seperti ikan, minyak, gas, dan lain sebagainya. Negara juga memiliki hak untuk melaksanakan kegiatan ekonomi seperti penelitian ilmiah, pariwisata, dan pembangunan infrastruktur di zona ini. Eh, menurut yang saya pahami dan saya pelajari bahwa zona ZEE ini adalah zona
eksklusif ekonomi yang dimiliki suatu negara dan tidak boleh ikut campur oleh negara lain, yang keamanannya dijaga oleh pihak yang bersangkutan. Zona yang ketiga itu zona kontinen. Zona kontinen adalah bagian kedalaman laut di luar zona laut teritorial suatu negara yang masih merupakan bagian dari landasan benua negara tersebut. Zona ini memiliki keterkaitan geografis dan geologis dengan benua dan negara tersebut, memiliki hak untuk mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di dalamnya. Zona kontinen biasanya meluas hingga batas kontinen, yaitu sejauh 200 mil laut dari garis pantai atau hingga tepian landasan benua yang terdekat. Menurut pengalaman saya kayaknya ini zona laut lepas. Jadi semua negara itu bebas menggunakan zona laut tersebut, baik itu untuk apapun, eh, kecuali membahayakan lingkungan sekitar. Yang selanjutnya adalah ketiga, konsep tersebut bertujuan untuk mengatur tata kelola perairan dan sumber daya laut secara adil dan berkelanjutan antara negara-negara di dunia. Nah, ingat, dalam poin pentingnya itulah berkelanjutan. Dan ada beberapa hal yang dilarang dilakukan di zona teritorial laut, zona ekonomi eksklusif, dan zona kontinen antara lain. Yang pertama, melakukan kegiatan penangkapan ikan secara ilegal, seperti menggunakan alat penangkapan yang dilarang, memancing di zona yang terlarang, atau melampaui kuota penangkapan yang ditetapkan. Ini biasanya di zona laut teritorial sama ZEE, karena itu termasuk di wilayah suatu negara. Yang ke yang kalau di laut bebas itu ya bebas, entah mau negara manapun mau melakukan apapun kecuali tidak merusak ekosistem. Yang kedua itu menyebabkan polusi laut. Nah, ini tidak merusak ekosistem, termasuk membuang limbah secara sembarangan, merusak terumbu karang atau ekosistem laut lainnya, serta melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya seperti bahan peledak gitu loh. Yang ketiga itu melakukan kegiatan penambangan di zona ekonomi eksklusif atau zona kontinen tanpa izin resmi dari negara yang berdaulat atas wilayah tersebut, karena ini berpotensi merusak terumbu karang dan lingkungan ikan kehidupan laut yang ada di sana lah intinya. Dan keempat, melakukan kegiatan pertambangan minyak dan gas di zona kontinen tanpa izin resmi dari negara yang berdaulat atas wilayah tersebut, mengangkut atau menangkap spesies hewan atau tumbuhan yang dilindungi di zona teritorial laut, zona ekonomi eksklusif atau zona kontinen, menangkap spesies hewan atau tumbuhan yang dilindungi. Contohnya kalau di Indonesia ini adalah kerang kimak, kerang yang besar itu loh. Yang keenam itu menjatuhkan atau membuang bahan berbahaya di perairan laut, termasuk limbah radioaktif atau bahan beracun lainnya. Yang ketujuh itu melakukan kegiatan penangkapan ikan di zona teritorial laut, zona ekonomi eksklusif atau zona kontinen tanpa izin atau melebihi kuota yang ditetapkan oleh negara yang berdaulat atas wilayah tersebut. Oke, berakhir. Baik, sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.